Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Bertemu kembali dengan pelajaran PPKN. Anak-anak, sebelum belajar, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Anak-anak, kita sudah sampai di kompetensi dasar yang ketiga, yaitu tentang memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kita harus tahu untuk apa kita belajar tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat memahami makna tata urutan peraturan perundang-undangan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Anak-anak yang selalu semangat, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah pengertian hukum, ciri-ciri hukum, ciri-ciri negara hukum, kemudian pengertian peraturan perundang-undangan nasional, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Baiklah, pertama-tama kita bahas dulu pengertian tentang hukum. Apa itu hukum? Hukum adalah kumpulan peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat, yang seharusnya tata tertib dan peraturan itu ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Nah, kemudian ada pendapat juga dari Plato. Plato ini adalah seorang filsuf dari Yunani. Dia mengatakan bahwa hukum itu ialah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat hakim dan masyarakat. Berikutnya adalah ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum diantaranya mengatur setiap perilaku masyarakat. Kemudian yang kedua adalah hukum itu bersifat memaksa dan mengikat. Yang ketiga, hukum berisi perintah dan larangan. Yang keempat, memiliki unsur melindungi. 5, adanya sanksi bagi pelanggar hukum. Dan ciri-ciri yang keenam adalah dibuat oleh pihak yang berwenang. Dibuat oleh pihak yang berwenang seperti produk hukum itu, contohnya adalah undang-undang. Nah, pihak yang berwenang membuat undang-undang itu adalah DPR. Ciri-ciri negara hukum: 1. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. 2. Memiliki sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak. 3. Adanya supremasi hukum atau kekuatan hukum. 4. Adanya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan di sini ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kalau di negara kita, kekuasaan legislatif itu ada pada DPR, pada DPD, dan pada MPR. Kemudian kalau kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang menjalankan undang-undang, itu adalah presiden. Sementara kekuasaan yudikatif itu adalah kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yang mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang. Lembaga negaranya ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Nah, pembagian kekuasaan ini adalah dikemukakan oleh Montesquieu yang terkenal dengan teorinya bernama teori trias politica. Kemudian ciri-ciri negara hukum yang kelima itu adalah adanya kebebasan
berpendapat yang bertanggung jawab. 6. Adanya pemilu. Nah, anak-anak, setelah kalian pahami ciri-ciri negara hukum tadi, pertanyaannya adalah sekarang, apakah Indonesia negara hukum? Ya, benar. Negara kita adalah negara hukum. Jelas ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu terdapat di dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan hukum di Indonesia. Menurut kalian, bagaimana pelaksanaan hukum di negara kita? Ada yang berpendapat sudah baik, ada yang berpendapat masih belum baik. Oke, tidak apa-apa. Semua pendapat itu tergantung dari pandangan kalian masing-masing. Ini nanti akan Ibu jadikan sebagai tugas kalian berpendapat bagaimana pelaksanaan hukum di negara kita, di Indonesia ini. Nah, Nana, sekarang kita akan mendalami tentang peraturan perundang-undangan. Apa itu peraturan perundang-undangan? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, nah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini adalah tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan itu merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang apa fungsi dari peraturan perundang-undangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Fungsi peraturan perundang-undangan antara lain 1. Sebagai norma hukum bagi warga negara karena berisi peraturan untuk membatasi tingkah laku manusia sebagai warga negara yang harus ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan. Kemudian bagi mereka yang melanggar diberi sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga terjamin rasa keadilan dan kebenaran. Berikutnya yang B adalah menentukan aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan antar sesama manusia sebagai warga negara dan warga masyarakat. Kemudian yang C adalah untuk mengatur kehidupan manusia sebagai warga negara agar kehidupannya sejahtera, aman, rukun, dan harmonis. D. Untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara. E. Untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia. Berikutnya tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Jadi namanya tata urutan itu harus urut. Peraturan yang paling tinggi sampai peraturan yang rendah. Jadi peraturan yang lebih rendah ketika dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nanti akan kita lihat di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di negara kita, mana yang tingkatannya paling tinggi dan mana yang tingkatannya paling rendah. Tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Yang paling tinggi tingkatannya yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dua, Ketetapan MPR atau disingkat dengan TAP MPR. Tiga, Undang-Undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang disingkat dengan Perpu. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah ini sering kita sebut dengan Perda. Anak-anak, demikianlah materi pembahasan tentang memaknai tata urutan peraturan perundang-undangan di negara kita. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Sampai berjumpa kembali dengan pelajaran PPKN minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.